Halo sahabatku, para penikmat kisah penuh emosi. Kembali lagi bersama channel Cerita Momo. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya hari ini. Sahabatku, pernahkah terbayang di benak kalian bagaimana rasanya saat kita sedang berjuang mencari nafkah dengan bekerja shift malam, tiba-tiba takdir mempermainkan kita dengan cara yang paling kejam? Bayangkan ada pasien kecelakaan masuk ke IGD, dan ternyata pasien itu adalah suami kita sendiri. Tapi tunggu. Yang membuat dada sesak bukan hanya lukanya, melainkan wanita di sampingnya yang menangis histeris dan berteriak, "Dokter, tolong suami saya. Saya istri sahnya." Padahal, kitalah istri sah yang berdiri tepat di depannya. Itulah yang dialami oleh Nera dalam kisah kita kali ini. Sebuah cerita tentang kesabaran yang diuji, pengkhianatan yang menyakitkan, dan tentu saja pembalasan dendam yang sangat elegan dan memuaskan. Tapi, sebelum kita masuk ke dalam kisah Nera yang bikin gregetan ini, Momo minta dukungan kalian dulu ya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dan yuk, kita absen dulu seperti biasa. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata "hadir" di kolom komentar di bawah. Momo ingin menyapa sahabat-sahabat setia dari berbagai kota yang sudah siap menyaksikan bagaimana Nera membungkam mulut mereka yang sombong dengan cara yang berkelas. Sudah siap? Tarik napas panjang, dan mari kita mulai ceritanya. Malam itu, lorong instalasi gawat darurat, IGD, terasa lebih dingin dari biasanya. Aroma obat-obatan yang khas menyengat hidung, bercampur dengan keheningan yang sesekali dipecahkan oleh suara roda berangkar atau panggilan dari pengeras suara. Nera, seorang perawat senior yang sudah bertahun-tahun mengabdikan dirinya di rumah sakit elit itu, merapikan seragamnya. Shift malam selalu menjadi tantangan tersendiri. Bukan hanya karena rasa kantuk yang harus ditahan, tetapi juga karena ketidakpastian tentang siapa yang akan datang di balik pintu kaca otomatis itu. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Nera baru saja selesai memeriksa infus pasien di bed nomor 3 ketika suara sirine ambulans meraung-raung dari kejauhan, memecah kesunyian malam. Suaranya semakin dekat, semakin nyaring, menandakan ada keadaan darurat yang serius. Nera dan tim medis lainnya langsung bersiaga. Pintu IGD terbuka lebar, dan petugas ambulans berlari mendorong berangkar dengan tergesa-gesa. Korban kecelakaan lalu lintas. Mobil menabrak pembatas jalan. Cedera kepala berat dan kemungkinan patah tulang rusuk. Teriak salah satu petugas medis sambil mendorong berangkar itu masuk ke ruang triase. Nera segera berlari mendekat, siap melakukan tugasnya. Namun, langkah kakinya terhenti mendadak seolah ada paku yang menancap di sepatunya. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Di atas berangkar itu, terbaring sosok laki-laki dengan kemeja biru tua yang sangat ia kenal. Kemeja itu adalah kemeja yang Nera setrika tadi pagi sebelum laki-laki itu pamit untuk dinas keluar kota selama 3 hari. Wajah itu, meski tertutup sebagian oleh darah segar yang mengalir dari pelipis, adalah wajah Yuda, suaminya. Dunia Nera terasa berputar hebat. Telinganya mendenging. Bagaimana mungkin Yuda ada di sini? Bukankah seharusnya dia sudah berada di pesawat menuju Surabaya? Bukankah tadi sore dia baru saja mengirim pesan kalau dia sudah sampai di hotel? Ribuan pertanyaan berkecamuk di kepala Nera, membuatnya mematung di samping berangkar. Tangan yang biasanya cekatan memasang infus, kini gemetar hebat. "Dokter, suster, kenapa diam saja? Cepat tolong suami saya." Teriakan histeris itu menyadarkan Nera dari keterkejutannya. Nera menoleh ke sumber suara. Di samping berangkar Yuda, berdiri seorang wanita muda yang cantik. Penampilannya sangat mencolok meski berantakan. Gaun malamnya yang mewah tampak kotor terkena noda darah, rambutnya yang tertata rapi kini kusut masai, dan ia menenteng tas bermerek yang harganya mungkin setara dengan gaji Nera selama setahun. Wanita itu menangis terseduh-seduh sambil menggenggam tangan Yuda yang terkulai lemah. "Mas Yuda, bangun mas, jangan tinggalkan aku," raungnya. Nera menatap wanita itu dengan tatapan kosong. "Suami," batin Nera berteriak. "Sus, kamu tuli ya?" Wanita itu membentak Nera, matanya melotot tajam penuh amarah. "Saya bilang cepat panggil dokter terbaik di sini. Uang bukan masalah buat saya. Saya istri sahnya. Lakukan apa saja untuk menyelamatkan nyawa suami saya." Kalimat itu menghantam dada Nera lebih keras daripada kabar kecelakaan itu sendiri. "Istri sah?" Kata-kata itu berdengung di telinga Nera,
mengiris hatinya perih sekali. Nera ingin berteriak, ingin menjambak wanita itu dan mengatakan bahwa dialah istri Yuda yang sebenarnya. Bahwa buku nikah mereka tersimpan rapi di lemari rumah, bahwa cincin yang melingkar di jari manis Yuda adalah pasangan dari cincin yang kini ada di jari manis Nera. Tapi tenggorokan Nera tercekat. Rasa sakit yang teramat sangat membuatnya bisu. Dia melihat Yuda, laki-laki yang ia cintai dan ia percayai sepenuh hati, kini terbaring tak berdaya setelah mengalami kecelakaan bersama wanita lain yang mengaku sebagai istrinya. Kebohongan yang selama ini tertutup rapi, kini terbongkar dengan cara yang paling brutal tepat di tempat kerjanya sendiri. Minggir. Dr. Rio, rekan kerja Nera, datang dengan sigap mengambil alih situasi, tidak menyadari drama batin yang sedang dialami Nera. Nera, siapkan intubasi. Pasien gagal napas. Kita harus cepat. Perintah tegas Dr. Rio memaksa Nera kembali ke realitas. Di hadapannya ada nyawa manusia yang sedang dipertaruhkan. Sumpah profesinya sebagai perawat sedang diuji habis-habisan malam ini. Dengan tangan gemetar dan air mata yang ia tahan sekuat tenaga agar tidak tumpah, Nera mencoba menggerakkan kakinya. Ia harus memilih, menjadi seorang istri yang hancur hatinya dan meluapkan emosi saat itu juga, atau menjadi perawat profesional yang menyelamatkan nyawa pengkhianat di hadapannya ini. Wanita bernama Cantika itu masih terus menangis dan meracau, memamerkan kepanikan seorang istri yang takut kehilangan suaminya, tanpa tahu bahwa istri yang sesungguhnya sedang berdiri kaku di sampingnya, menahan rasa sakit yang tak berdarah namun mematikan. Malam itu, di ruang IGD yang dingin, neraka dunia Nera baru saja dimulai. Suara monitor detak jantung yang berbunyi cepat dan tidak beraturan, seolah menjadi musik latar yang mengerikan bagi Nera. Perintah Dr. Rio bagaikan cambuk yang memaksanya bergerak, memisahkan jiwa perempuannya yang sedang hancur lebur dengan raga perawat profesional yang telah terlatih bertahun-tahun. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Nera meraih laringoskop dan selang intubasi, menyerahkannya kepada Dr. Rio dengan gerakan yang dipaksakan untuk stabil. Setiap detik terasa menyiksa. Saat Nera harus membantu memasangkan alat bantu napas ke mulut Yuda, wajahnya berada begitu dekat dengan wajah laki-laki itu. Aroma parfum maskulin yang biasa ia cium setiap pagi kini bercampur dengan bau anyir darah dan alkohol, serta aroma parfum wanita lain yang menempel di kerah kemejanya. Aroma pengkhianatan yang menusuk indera penciuman Nera, membuatnya mual. Ingin rasanya ia lari, meninggalkan ruangan itu dan berteriak sekeras-kerasnya, membiarkan Yuda mengurus nasibnya sendiri. Namun, sumpah yang pernah ia ucapkan saat dilantik menjadi perawat terngiang di kepalanya, menahan kakinya untuk tetap terpaku di sisi brankar. Gunting pakaiannya. Kita perlu pasang akses infus di kedua tangan dan cek luka dada, teriak Dr. Rio lagi. Nera mengambil gunting medis. Dengan tangan dingin, ia mulai menggunting kemeja biru tua yang melekat di tubuh Yuda. Kemeja itu adalah kado ulang tahun darinya bulan lalu. Suara kain yang terobek terdengar menyayat hati, seakan mewakili robeknya kepercayaan dan cinta yang selama ini Nera jaga. Saat kancing-kancing itu terlepas dan dada Yuda terekspos, Nera melihat tubuh yang sangat ia kenal, tubuh yang selama ini ia peluk setiap malam, kini penuh memar dan luka lecet akibat benturan keras. Ironisnya, luka-luka itu didapat Yuda saat sedang bersenang-senang mengkhianatinya. Sus, hati-hati dong. Suara lengkingan Cantika kembali terdengar, memecah konsentrasi. Wanita itu masih berdiri di dekat pintu, menolak untuk keluar meski sudah diminta oleh satpam. Itu suami saya kesakitan. Jangan kasar-kasar gunting bajunya, itu baju mahal. Nera memejamkan mata sejenak, menahan emosi yang sudah sampai di ubun-ubun. Betapa konyolnya situasi ini. Wanita asing itu berteriak memarahi Nera, karena menggunting baju suaminya sendiri, demi menyelamatkan nyawanya. Nera menoleh sedikit, menatap tajam ke arah Cantika, meski sebagian wajahnya tertutup masker medis. Ibu, tolong tenang atau silakan keluar. Suara ibu mengganggu konsentrasi kami dan membahayakan nyawa pasien, ucap Nera dengan nada datar namun penuh penekanan yang dingin. Suaranya bergetar bukan karena takut, tapi karena menahan amarah. Cantika terbelalak, tidak terima dibentak oleh seorang perawat. Kamu berani ngusir saya? Saya yang bayar gaji kamu. Saya laporin kamu ke direktur rumah sakit ini ya. Kamu nggak tahu siapa suami saya? Cukup. Dr. Rio membentak tanpa menoleh, fokusnya tetap pada Yuda yang tekanan darahnya mulai menurun drastis. Suster Sisi, tolong bawa ibu ini keluar sekarang juga. Kami butuh ruang steril.
Suster Sisi yang sejak tadi juga menahan geram, akhirnya menarik lengan Cantika dengan tegas. Wanita itu meronta-ronta sambil terus memaki, menyebut-nyebut kekayaan dan statusnya sebagai istri dari pasien VVIP, sebelum akhirnya pintu otomatis tertutup, meredam suara teriakan histerisnya. Kini tinggal hening dan ketegangan di sekitar brancar. Nera kembali fokus. Ia mencari pembuluh darah di lengan Yuda untuk memasang infus. Tangan Yuda yang terkulai lemah itu terasa dingin di kulit Nera. Dulu, tangan inilah yang membelai kepalanya saat ia lelah. Tangan ini pula yang berjanji akan setia sehidup semati di depan penghulu. Kini, tangan yang sama telah menggandeng wanita lain. Nera menusukkan jarum infus dengan gerakan presisi, meski air mata tanpa sadar menetes membasahi pipinya yang tertutup masker. Darahnya banyak keluar dari pelipis. Tekan lukanya. Nera, perintah Dr. Rio. Nera menekan kasa steril ke luka di kepala Yuda. Darah suaminya merembes membasahi sarung tangan karet yang ia kenakan. Ia sedang berjuang mati-matian menahan nyawa orang yang telah membunuh jiwanya. Pergulatan batin itu begitu hebat hingga dada Nera terasa sakit, seolah oksigen di ruangan itu menipis. Ia merawat Yuda bukan karena cinta yang tersisa, melainkan karena profesionalisme yang menjadi sisa harga dirinya malam itu. Setelah hampir 30 menit yang menegangkan, kondisi Yuda mulai stabil meski masih kritis. Monitor menunjukkan tanda-tanda vital yang lebih teratur. Dr. Rio menghela napas lega, menyeka keringat di dahinya. Kerja bagus, tim. Kita pindahkan dia ke ruang observasi sebelum persiapan operasi, kata Dr. Rio sambil menepuk bahu Nera pelan. Kamu baik-baik saja, Nera? Tanganmu dingin sekali dan kamu terlihat pucat. Nera tersentak, buru-buru menyeka sudut matanya sebelum Dr. Rio melihat genangan air mata itu. Saya baik-baik saja, Dok. Hanya sedikit lelah, jawabnya lirih, berusaha menyembunyikan getaran dalam suaranya. Istirahatlah sebentar. Biar suster Sisi yang urus pemindahan pasien dan administrasi awal. Kamu terlihat seperti baru melihat hantu, ujar Dr. Rio penuh simpati, sama sekali tidak menyadari bahwa Nera baru saja melihat hantu dari masa depan rumah tangganya yang hancur. Nera mengangguk lemah dan mundur perlahan, menjauh dari brancar Yuda. Saat ia melepaskan sarung tangan yang penuh darah itu ke tempat sampah medis, ia merasa seolah sedang membuang sisa-sisa cintanya pada Yuda. Di sudut ruangan, barang-barang pribadi Yuda dikumpulkan dalam kantong plastik bening. Dompet, jam tangan, dan ponsel yang layarnya retak. Nera menatap kantong plastik itu. Di sanalah bukti-bukti kebusukan suaminya tersimpan. Dengan langkah gontai namun tatapan yang mulai mengeras, Nera meraih kantong plastik berisi barang-barang Yuda tersebut. Bukan untuk diserahkan pada Cantika, melainkan untuk ia amankan sendiri. Ia butuh bukti. Ia butuh kekuatan. Malam ini, Nera sang istri yang penuh kasih telah mati di ruang IGD itu, dan dari abunya, akan bangkit seorang wanita yang siap menuntut perhitungan. Suasana di meja administrasi IGD yang biasanya tenang di dini hari itu mendadak riuh. Suara hak sepatu tinggi yang beradu dengan lantai keramik terdengar mengintimidasi, diikuti oleh suara gebrakan tangan di atas meja pendaftaran. Nera yang baru saja keluar dari ruang dekontaminasi, membersihkan diri dari sisa darah suaminya, menghentikan langkahnya di balik pilar. Di sana, Cantika sedang meluapkan emosinya kepada petugas administrasi yang tampak kewalahan. Mbak, saya tidak mau tahu. Pokoknya suami saya harus masuk kamar perawatan yang paling bagus di rumah sakit ini. Presiden Suite atau VVIP, terserah. Jangan satukan suami saya dengan pasien-pasien kelas ekonomi yang bau obat. Seru Cantika dengan nada tinggi, sambil mengibaskan rambutnya yang berantakan namun tetap memancarkan aroma parfum mahal. Petugas administrasi itu mencoba menjelaskan dengan sabar. Maaf, Ibu. Untuk kamar Presiden Suite kami, harus memastikan ketersediaan dan prosedur depositnya berbeda. Kami butuh penjamin atau konfirmasi asuransi. Deposit? Kamu pikir saya tidak punya uang? Potong Cantika kasar. Ia merogoh tas bermereknya dan mengeluarkan dompet kulit tebal. Dengan gerakan angkuh, ia melempar sebuah kartu kredit berwarna hitam ke atas meja. Gesek itu. Ambil berapapun yang kalian butuhkan. 100 juta? 200 juta? Ambil. Asalkan Yuda mendapatkan pelayanan nomor 1. Mobil sport saya yang harganya miliaran saja hancur tidak masalah. Apalagi cuma biaya rumah sakit receh begini. Nera mendengus pelan dari tempat persembunyiannya. Hatinya panas, namun akal sehatnya mulai bekerja dingin.
Ia melihat betapa wanita itu memperlakukan uang seolah sampah. Sementara Nera dan Yuda selama ini selalu berhemat menyisihkan gaji untuk mencicil rumah dan tabungan masa depan. Ternyata, di belakang punggungnya, Yuda menikmati kemewahan semu bersama wanita arogan ini. Tiba-tiba ponsel Cantika berdering. Wanita itu mengangkatnya tanpa mempedulikan tatapan sinis orang-orang di sekitarnya. Suaranya terdengar manja, sangat kontras dengan bentakannya tadi. "Halo. Iya, Beb. Sial banget malam ini. Mobil baruku ringsek parah nabrak pembatas jalan." "Iya, si Yuda yang nyetir. Dia sok-sokan mau pamer skill nyetir. Malah celaka." Cantika berbicara sambil memilin ujung rambutnya. Nadanya terdengar kesal bukan karena kondisi Yuda, tapi karena mobilnya. "Orangnya? Masih hidup kok. Lagi di dalam. Cuma lecet-lecet sama patah tulang dikit paling. Yang penting aku nggak apa-apa." "Iya nih, aku lagi urus kamarnya biar nyaman. Kamu tahu kan aku nggak bisa kalau nunggu di tempat jelek." Tangan Nera terkepal kuat hingga kuku-kukunya memutih. Yuda sedang bertaruh nyawa di dalam sana dengan cedera kepala berat, dan wanita ini menyebutnya, cuma lecet-lecet, sambil mengeluhkan mobilnya. Rasa jijik merayapi sekujur tubuh Nera. Ternyata bukan hanya pengkhianat, suaminya juga jatuh cinta pada monster berwajah cantik yang tidak punya hati. "Ner." Sebuah tepukan pelan di bahu membuat Nera terlonjak. Suster Sisi, sahabat karib Nera di rumah sakit, berdiri di sampingnya dengan wajah merah pada menahan amarah. Sisi sudah tahu siapa pasien yang baru masuk itu. Ia mengenali wajah Yuda yang sering menjemput Nera saat pulang kerja. "Itu perempuan gila siapa, Ner? Dia ngaku-ngaku istri Mas Yuda di depan admin? Biar aku labrak sekarang juga." Mulutnya lemes banget menghina rumah sakit kita. Bisik Sisi berapi-api, siap melangkah maju untuk menjambak Cantika. Dengan cepat, Nera menahan lengan Sisi. Cengkeramannya kuat, menahan sahabatnya itu agar tidak membuat keributan. Nera menggeleng pelan, matanya menatap lurus ke arah Cantika dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara luka yang dalam dan dendam yang membeku. "Jangan, Si. Jangan sekarang," ucap Nera dingin. "Tapi Ner, dia selingkuhan suamimu kan? Mas Yuda kecelakaan sama pelakor itu kan? Kamu mau diam saja diinjak-injak begini? Dia ngaku istri sah lo." "Istri sah?" Sisi protes, matanya berkaca-kaca karena ikut merasakan sakit hati sahabatnya. Nera menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Wajahnya kini datar, tanpa ekspresi, seolah air matanya sudah kering tak bersisa. "Kalau kamu labrak dia sekarang, dia cuma akan merasa jadi korban. Dia akan teriak-teriak, bikin drama, dan Mas Yuda akan membelanya kalau dia sadar nanti. Kita akan kalah, Si. Terus kamu mau biarin dia seenaknya?" Nera tersenyum tipis. Senyuman yang membuat Sisi merinding, karena belum pernah melihat ekspresi itu di wajah Nera yang biasanya lembut. "Dengar, Si. Dia minta kamar VVIP kan? Dia bilang uang bukan masalah kan? Biarkan. Biarkan dia masuk ke perangkapnya sendiri. Jangan ada yang memberitahu dia kalau aku kerja di sini. Jangan ada yang memberitahu dia kalau aku istri sah Mas Yuda." Sisi mengerutkan kening, bingung. "Maksud kamu? Biarkan dia merasa jadi ratu semalam ini. Biarkan dia menandatangani semua berkas penanggung jawab biaya umum tanpa asuransi. Biarkan dia memamerkan kekayaannya itu." Nera menatap tajam ke arah Cantika yang sedang menandatangani berkas persetujuan rawat inap VVIP dengan gaya angkuh. "Kita lihat seberapa tebal dompetnya untuk membiayai suami orang lain. Aku mau lihat dia hancur pelan-pelan, bukan cuma mentalnya, tapi juga kebanggaannya." Sisi terdiam, mencerna rencana Nera. Perlahan, amarah di wajahnya berganti menjadi anggukan mengerti. "Oke, aku paham. Kita main cantik. Aku akan pastikan anak-anak admin melayani dia bak putri raja, dengan tagihan seharga istana." Nera mengangguk. Ia memandangi Cantika sekali lagi. Wanita itu kini berjalan melenggang menuju lift khusus VVIP, diikuti perawat yang membawa barang-barangnya, seolah rumah sakit itu adalah hotel bintang 5 miliknya. Nera berbalik badan, kembali masuk ke area medis. Perang terbuka belum dimulai, tapi Nera sudah meletakkan bidak pertamanya. Malam ini, Nera bukan lagi istri yang lemah, ia adalah sutradara dari drama kehancuran suaminya sendiri. Pintu otomatis IGD kembali terbuka,
membelah keheningan dini hari yang sempat mengendap setelah drama Cantika di meja administrasi. Kali ini, sosok wanita parubaya bertubuh tambun berlari masuk dengan napas terengah-engah. Wajahnya pucat pasi, matanya menyapu seluruh ruangan dengan kepanikan yang nyata. Itu Bu Arni, ibu mertua Nera. Nera, yang sedang merapikan troli obat tak jauh dari pintu masuk, refleks menahan napas. Hatinya berdesir melihat kehadiran wanita yang selama 2 tahun ini ia panggil ibu. Meski hubungan mereka tidak pernah benar-benar hangat, karena Bu Arni sering menyindir gaji Nera yang dianggap kecil sebagai perawat, namun Nera tetap menghormatinya. Ibu pasti syok berat mendengar kabar kecelakaan Mas Yuda, batin Nera. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk berlari menghampiri, memeluk tubuh gemetar itu, dan menenangkannya. Nera berpikir, mungkin ini saatnya kebenaran terungkap. Bu Arni pasti akan marah besar jika tahu kelakuan bejat anaknya yang berselingkuh hingga celaka. Nera membayangkan dirinya dan Bu Arni akan berdiri di satu kubu, sama-sama kecewa pada Yuda. Nera baru saja akan melangkahkan kakinya, bersiap membuka masker medisnya untuk menyapa, ketika tiba-tiba Cantika muncul dari arah koridor VVIP. Wanita muda itu berjalan mendekat sambil memegang tisu, wajahnya masih ditekuk masam. "Cantika, sayang." Seruan Bu Arni membuat langkah Nera terhenti seketika, seolah kakinya dipaku ke lantai beton. Nera terbelalak di balik maskernya. Ia tidak salah dengar. Bu Arni tidak meneriakkan nama Yuda, anaknya yang sedang sekarat. Ia justru memanggil nama selingkuhan anaknya dengan nada penuh kasih sayang. Tanpa menoleh sedikitpun ke arah ruang tindakan tempat Yuda terbaring, Bu Arni langsung menghambur memeluk Cantika. "Ya ampun, Nak. Ibu kaget sekali waktu kamu telepon tadi. Kamu tidak apa-apa, kan? Ada yang luka? Wajah cantikmu tidak lecet, kan?" Bu Arni membolak-balik tubuh Cantika, memeriksa menantu impiannya itu dengan cemas berlebihan. Cantika mendengus kesal, melepaskan pelukan Bu Arni. "Aku nggak apa-apa, Bu. Cuma syok aja. Mobil baruku hancur total, Bu. Padahal itu baru keluar dari dealer minggu lalu. Si Yuda tuh, sok-sokan mau ngebut." Nera yang bersembunyi di balik partisi ruang triase, merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya malam itu. Air mata yang tadi sudah kering, kini mendesak keluar lagi, bukan karena sedih, melainkan karena perihnya pengkhianatan yang ternyata dilakukan secara berjamaah. Sudah, jangan pikirkan mobil dulu. Nanti beli lagi yang lebih bagus kan gampang buat kamu," hibur Bu Arni sambil mengelus lengan Cantika. "Yang penting kamu selamat. Ibu takut sekali kalau terjadi apa-apa sama sumber rezeki ibu ini." "Tapi udah parah, Bu. Dia dioperasi. Kepalanya bocor," ujar Cantika acuh tak acuh. Reaksi Bu Arni selanjutnya benar-benar membuat darah Nera mendidih hingga ke ubun-ubun. Bukannya menangis atau bertanya detail kondisi anaknya, Bu Arni justru menghela napas kasar seolah Yuda adalah beban. "Anak itu memang ceroboh. Sudah ibu bilang, kalau bawa mobil mewah punya kamu itu hati-hati. Untung dia tidak mati. Kalau mati siapa yang mau tanggung jawab sama kamu? Tapi ngomong-ngomong, administrasi aman kan, sayang? Kamu pakai kartu kreditmu yang limitnya besar itu kan?" tanya Bu Arni dengan mata berbinar tamak. "Aman, Bu. Aku minta kamar VVIP. Males aku kalau disatuin sama orang miskin," jawab Cantika sombong. Bagus. Bu Arni tersenyum lebar, menepuk-nepuk tangan Cantika. "Harus begitu. Jangan sampai Yuda dirawat ala kadarnya. Duh, untung Yuda kecelakaan pas lagi sama kamu, Cantika. Coba kalau dia lagi sama si Nera, istri kampungannya itu, bisa mati berdiri ibu mikirin biaya rumah sakit swasta semahal ini. Gaji dia sebagai perawat rendahan mana cukup buat bayar VVIP. Jantung Nera rasanya berhenti berdetak. Kalimat itu menghujam tepat di ulu hatinya. Selama ini, Nera selalu menyisihkan gajinya untuk membelikan obat Bu Arni, membelikan baju-baju baru, bahkan sering mengirim makanan. Ternyata, di mata Bu Arni, dia hanyalah perawat rendahan dan istri kampungan. Bu Arni ternyata tahu perselingkuhan Yuda. Bukan hanya tahu, dia mendukungnya. Dia menikmati fasilitas yang diberikan Cantika dengan menukar harga diri anaknya sendiri. "Iya tuh, Bu. Si Nera itu jangan sampai tahu ya kalau kita di sini. Males banget kalau ada drama nangis-nangis kayak sinetron.
Dia nggak tahu kan kalau Yuda sering pergi sama aku? Tanya Cantika. Tenang saja, Nera itu bodoh. Dia percaya saja waktu Yuda bilang dinas luar kota. Dia terlalu sibuk kerja shift malam kayak robot. Mana sempat dia curiga. Bu Arni tertawa kecil, suara tawa yang terdengar seperti suara iblis di telinga Nera. Nera mencengkeram tiang infus di sebelahnya dengan sangat erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa hormat dan kasihan yang tadi sempat muncul pada Bu Arni, kini lenyap tak berbekas, berganti menjadi rasa jijik yang luar biasa. Ia sadar sekarang. Ia sendirian. Tidak ada Yuda yang mencintainya, tidak ada mertua yang menganggapnya anak. Semua hanyalah panggung sandiwara untuk memanfaatkan ketulusannya. Nera menarik napas dalam-dalam, mengatur detak jantungnya yang memburu. Ia membetulkan letak maskernya, memastikan wajahnya tertutup rapat. Baik, Bu Arni, Cantika. Gumam Nera lirih, suaranya dingin membeku. Kalian pikir Nera itu bodoh? Kalian pikir Nera tidak tahu? Silakan tertawa sekarang. Nikmati peran kalian sebagai majikan dan nyonya besar. Karena sebentar lagi, aku akan pastikan tawa itu berubah menjadi tangisan darah. Nera berbalik badan, melangkah menjauh dari drama keluarga busuk itu. Ia kembali ke Nurse Station, mengambil berkas rekam medis Yuda. Di kolom penanggung jawab biaya, ia melihat tanda tangan Cantika. Nera tersenyum miris. Jebakan sudah terpasang, dan Bu Arni sendiri yang baru saja mengokohkan jeratnya. Malam ini, Nera bersumpah tidak akan ada lagi air mata untuk mereka. Yang ada hanyalah perhitungan. Lampu indikator di depan ruang operasi akhirnya padam, menandakan prosedur pembedahan yang memakan waktu berjam-jam itu telah selesai. Dr. Rio keluar dengan langkah gontai sambil melepas masker bedahnya. Belum sempat ia menarik napas lega, Bu Arni dan Cantika sudah menyerbunya dengan rentetan pertanyaan. Bagaimana, Dok? Yuda selamat, kan? Wajahnya tidak cacat, kan? Cecar Bu Arni, lebih mementingkan penampilan fisik anaknya daripada fungsi vital otaknya. Dr. Rio mengangguk pelan, berusaha tetap sopan meski ia tahu betapa kacaunya drama di balik pasien ini. Operasi berjalan lancar, Bu. Pendarahan di otak sudah kami atasi, dan tulang rusuknya yang patah sudah kami fiksasi. Masa kritis sudah lewat, tapi Pak Yuda butuh istirahat total untuk pemulihan. Syukurlah, seru Cantika, lalu segera menyela. Kalau begitu, langsung pindahkan ke kamar Presiden Suite sekarang juga. Saya tidak mau dia lama-lama di ruang pemulihan yang sumpek itu. Dr. Rio menautkan alisnya. Sebagai rekan kerja Nera, ia tahu betul kondisi keuangan Yuda yang seorang karyawan swasta biasa, dan Nera yang seorang perawat. Presiden Suite di rumah sakit ini harganya selangit, setara dengan hotel bintang 5, yang biasanya hanya dihuni oleh pejabat atau pengusaha kelas kakap. Maaf, Bu. Untuk Presiden Suite, biayanya sangat tinggi per malamnya. Belum termasuk biaya dokter, obat-obatan, dan tindakan operasi barusan yang masuk kategori CITO atau darurat. Biasanya untuk keluarga karyawan, kami sarankan. Keluarga karyawan? Potong Cantika dengan nada tersinggung. Dokter jangan samakan saya dengan karyawan rendahan di sini ya. Saya mampu bayar. Masukkan dia sebagai pasien umum VVIP. Jangan pakai asuransi-asuransi murahan yang ribet prosedurnya. Saya yang tanggung jawab. Di sudut Nurse Station, Nera berdiri membelakangi mereka, berpura-pura sibuk memeriksa stok obat. Ia mendengar percakapan itu dengan jelas. Di sebelahnya, Suster Sisi menatap Nera dengan pandangan bertanya. Sisi memegang berkas administrasi Yuda yang di layar komputer sebenarnya terdata sebagai suami Nera, karyawan. Jika tombol itu diklik, Yuda akan mendapatkan diskon besar, bahkan hampir gratis untuk biaya kamar kelas standar dan tindakan medis. Nera menatap mata Sisi, lalu menggeleng pelan namun tegas. Ia memberi kode dengan jari telunjuk di bibir, lalu menunjuk opsi, pasien umum, di layar komputer Sisi. Sisi paham seketika. Nera sedang melepaskan hak istimewanya. Nera sedang mencabut payung pelindung yang selama ini menaungi Yuda. Dengan status pasien umum di kelas Presiden Suite, tagihannya akan meledak tanpa subsidi sepeser pun. Lakukan, Si. Biarkan dia bayar harga penuh untuk kesombongannya. Bisik Nera dingin, nyaris tak terdengar. Sisi mengangguk mantap. Ia mengetik cepat di keyboard, mengubah status Yuda. Baik, Bu, ujar Sisi lantang kepada Cantika yang masih berdebat dengan Dr. Rio.
Kami akan siapkan kamar Presiden Suite di lantai 8. Karena ibu menolak menggunakan asuransi dan meminta jalur umum prioritas, mohon tanda tangani berkas penanggung jawab biaya di sini. Di sini tertulis ibu bersedia menanggung seluruh biaya tanpa terkecuali. Apakah benar? Sini mana pulpennya? Cantika menyambar berkas itu dengan kasar. Tanpa membaca rincian klausul yang berderet kecil-kecil, ia langsung membubuhkan tanda tangannya yang besar di atas materai. Sudah kan? Jangan banyak tanya lagi. Kalian ini lambat sekali kerjanya. Nera mengawasi dari kejauhan saat pena itu menari di atas kertas. Tanda tangan itu adalah vonis mati bagi keuangan Cantika. Wanita itu tidak tahu bahwa tanpa asuransi dan diskon karyawan, biaya operasi bedah saraf dan perawatan intensif di kamar Presiden Suite bisa mencapai ratusan juta rupiah hanya dalam beberapa hari. Bu Arni, ayo kita ke atas. Biar suster-suster ini yang urus Yuda, ajak Cantika sambil menggandeng lengan Bu Arni. Bu Arni tersenyum lebar. Matanya berbinar membayangkan akan menginap di kamar rumah sakit yang mewah. Aduh, ibu jadi tidak sabar lihat kamarnya. Pasti ada sofa empuknya ya. Cantika, nanti ibu mau foto-foto buat status wa, biar tetangga kampung tahu kalau Yuda dirawat di kamar Sultan. Nera mengepalkan tangannya di dalam saku seragam. Rasa mual kembali menyerang perutnya melihat tingkah pola mertuanya. Di saat anaknya baru saja lolos dari maut, yang dipikirkan hanyalah pamer di media sosial. Setelah kedua wanita itu menghilang di balik lift, Dr. Rio menghampiri Nera. Wajahnya tampak bingung. Nera, kamu yakin? Saya tadi mau bilang kalau Yuda bisa dapat potongan harga karyawan, tapi suster Sisi malah kasih kode keras buat diam. Itu suamimu, Ner. Tagihannya bakal gila-gilaan kalau masuk umum, ucap Dr. Rio cemas. Nera menatap Dr. Rio, lalu perlahan menurunkan maskernya, memperlihatkan wajahnya yang lelah namun sorot matanya tajam dan tak terbaca. Dr. Rio, tolong dengarkan saya, ucap Nera pelan. Mulai detik ini, pasien bernama Yuda di kamar Presiden Suite itu bukan suami saya. Setidaknya, bukan secara administratif di rumah sakit ini. Istri sahnya adalah wanita yang tadi tanda tangan di atas materai. Dia yang mau pamer kekayaan, jadi biarkan dia yang bayar. Dr. Rio terdiam, mulai memahami situasi yang terjadi meski belum tahu detailnya. Ia melihat luka yang dalam di mata rekan kerjanya itu. Dan dok, lanjut Nera, tolong pastikan administrasi mencatat setiap butir obat, setiap lembar kasa, dan setiap menit konsultasi dokter dengan tarif tertinggi sesuai kelas kamarnya. Jangan ada yang terlewat Rp1 pun. Kamu mau balas dendam? Tanya Dr. Rio ragu. Nera tersenyum tipis, senyuman yang mengandung kepahitan sekaligus kepuasan. Saya tidak balas dendam, dok. Saya hanya memberikan apa yang mereka minta. Mereka minta perlakuan raja, saya kasih harga raja. Itu adil, kan? Nera kemudian mengambil rekam medis Yuda, menutupnya dengan rapat. Sekarang, saya mau siap-siap. Besok pagi saya akan masuk ke kamar itu sebagai perawat profesional yang bertugas. Saya ingin melihat sendiri bagaimana rasanya melayani raja yang telah membuang ratunya demi seorang selir. Malam itu, Nera tidak pulang ke rumah. Ia memilih tidur di ruang istirahat perawat, mengumpulkan tenaga. Ia tahu, perang mental yang sesungguhnya baru akan dimulai saat matahari terbit nanti. Jebakan emas telah terpasang, dan tikus-tikus itu sudah masuk ke dalamnya dengan sukarela. Cahaya matahari pagi yang hangat menembus celah-celah tirai sutra berwarna krem, menyinari ruangan yang luas dan mewah itu. Aroma pewangi ruangan lavender yang mahal tercium samar, menggantikan bau antiseptik yang biasanya mendominasi kamar rumah sakit. Yuda mengerjapkan matanya perlahan, berusaha mengumpulkan kesadarannya yang masih berserakan akibat pengaruh obat bius. Kepalanya terasa berat dan berdenyut hebat. Sementara dadanya terasa sesak seolah ditindih batu besar. Pandangan Yuda perlahan menjadi fokus. Hal pertama yang ia lihat bukanlah dinding putih polos khas bangsa rumah sakit, melainkan wallpaper elegan, sofa kulit yang empuk, dan televisi layar datar berukuran besar yang menempel di dinding. Untuk sesaat, Yuda bingung. Apakah ia sedang berada di Hotel Bintang 5 tempat ia biasa menginap saat dinas luar kota? Namun, rasa sakit yang menjalar di sekujur tubuhnya menyadarkannya bahwa ini bukan liburan. Syukurlah kamu sudah sadar, nak. Suara familiar itu membuat Yuda menoleh pelan ke arah sofa. Di sana, Bu Arni sedang duduk santai sambil menikmati sepiring buah anggur yang disediakan di atas meja.
Ibunya tampak segar bugar, wajahnya berseri-seri, sama sekali tidak terlihat seperti ibu yang anaknya baru saja lolos dari maut. Di sebelahnya, Cantika sedang sibuk bersuah foto dengan latar belakang jendela kamar yang menyuguhkan pemandangan kota. "Ibu? Cantika?" Suara Yuda terdengar parau dan lemah. Tenggorokannya terasa kering kerontang. Aku di mana?" Cantika segera meletakkan ponselnya dan menghambur ke sisi tempat tidur. Wajah cantiknya dipoles make-up sempurna, seolah ia sedang bersiap untuk pemotretan majalah, bukan menjaga orang sakit. "Kamu di rumah sakit, sayang. Di kamar President Suite. Lihat deh, kamarnya mewah banget kan? Jauh lebih bagus daripada apartemen kamu yang sempit itu." Ingatan Yuda perlahan kembali. Kilasan kejadian semalam berputar di otaknya, jalan tol yang basah, kecepatan tinggi, tawa Cantika, lalu hantaman keras dan kegelapan. Jantung Yuda berdegup kencang seketika. Matanya liar mencari jam dinding. "Jam berapa ini? HP-ku mana?" tanya Yuda panik. Nera tahu nggak aku di sini? Jangan sampai Nera tahu." Bu Arni tertawa kecil sambil berjalan mendekat, menepuk kaki Yuda yang tertutup selimut tebal. "Tenang saja, Yud. Istrimu yang polos itu tahunya kamu lagi dinas di Surabaya. Dia nggak bakal curiga. Lagian, kalaupun dia tahu, dia nggak bakal berani ke sini. Minder dia lihat kemewahan yang dibayar sama Cantika ini." Yuda menghela napas, sedikit lega namun tetap gelisah. Ia tahu Nera bekerja di rumah sakit, tapi ia lupa di rumah sakit mana tepatnya Nera dinas malam itu, atau mungkin ia berharap Nera tidak sedang bertugas. "Pokoknya jangan hubungi Nera. Bilang saja aku perpanjang dinas karena ada masalah proyek," perintah Yuda. "Beres, sayang. Kamu fokus sembuh aja. Aku udah urus semuanya. Kamu di sini bakal dirawat Mbak Raja," ucap Cantika manja sambil mencium pipi Yuda. Tepat saat itu, pintu kamar diketuk pelan, lalu terbuka. "Selamat pagi." Waktunya pemeriksaan tanda vital dan pemberian obat pagi, suara seorang wanita terdengar dari arah pintu. Yuda yang sedang memegang tangan Cantika refleks menoleh. Saat melihat sosok perawat yang masuk mendorong troli obat itu, darah di wajah Yuda seketika surut. Tubuhnya menegang kaku, seolah tersengat listrik ribuan volt. Itu Nera. Nera melangkah masuk dengan seragam perawatnya yang rapi, masker medis menutupi separuh wajahnya. Namun mata itu, mata coklat teduh yang selama ini menatap Yuda dengan penuh cinta, kini menatapnya dengan kekosongan yang mengerikan. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada tangisan. Hanya tatapan datar seorang profesional yang sedang melihat objek pekerjaannya. Bip, 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 bip. Monitor detak jantung di samping tempat tidur Yuda tiba-tiba berbunyi nyaring. Grafiknya melonjak drastis menandakan takikardia atau detak jantung yang sangat cepat. Yuda panik luar biasa. Mulutnya terbuka ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Kok bunyi-bunyi kencang gitu mesinnya? Sus, gimana sih ini? Suami saya kenapa?" Cantika berteriak panik, langsung menyalahkan perawat yang baru masuk. Cantika sama sekali tidak mengenali Nera karena ia belum pernah bertemu langsung dengan istri sah Yuda sebelumnya, dan Nera memakai masker. Nera tidak menjawab teriakan Cantika. Dengan tenang, ia berjalan mendekati sisi tempat tidur, tepat di sebelah Yuda. Aroma tubuh Nera yang sangat Yuda hafal kini tercium jelas, membuat perut Yuda mulas karena rasa bersalah dan ketakutan yang bercampur aduk. "Tenang, Pak. Tarik napas dalam-dalam," ucap Nera. Suaranya terdengar sangat formal, seolah ia sedang berbicara dengan orang asing. Tangan Nera bergerak cekatan memeriksa infus di tangan Yuda, tangan yang sama yang dulu dipakaikan cincin kawin oleh Yuda. Yuda menatap mata Nera lekat-lekat, mencoba mencari celah untuk berkomunikasi lewat isyarat mata. "Ner, maafin aku. Ner, jangan bilang siapa-siapa," tatapan Yuda memohon. Namun Nera mengabaikannya. Ia mengambil manset tensimeter dan melilitkannya di lengan Yuda dengan sedikit penekanan yang lebih kuat dari biasanya. "Tensi Bapak naik drastis. 160/100, gumam Nera sambil mencatat di papan rekaman medis. Ia kemudian mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah Yuda, berpura-pura membetulkan posisi bantal. Jarak wajah mereka kini sangat dekat. "Kenapa tegang sekali, Pak?" bisik Nera, suaranya sangat pelan sehingga hanya Yuda yang bisa mendengar. Di balik maskernya, Yuda bisa merasakan seringaian dingin istrinya.
Takut ketahuan? Atau kaget melihat, istri kampung, bapak ada di sini? Tubuh Yuda gemetar hebat. Bu Arni yang melihat Yuda gemetar langsung protes. Suster, kamu apakan anak saya? Kok dia sampai gemetar begitu? Jangan kasar-kasar dong kerjanya. Saya laporin dokter kamu ya. Nera menegakkan tubuhnya kembali, menatap Bu Arni dengan sopan namun tajam. Maaf, Bu. Pasien mengalami lonjakan emosi, mungkin karena terlalu banyak tamu di ruangan saat baru sadar. Sebaiknya pasien diberi ketenangan. Banyak tamu apanya? Kami ini keluarganya, sembur Cantika. Saya istrinya. Dan ini ibunya. Nera mengangguk pelan, matanya kembali menatap Yuda yang sudah pucat pasi seperti mayat hidup. Baik, kalau begitu. Karena istri dan ibunya sudah ada di sini menjaga dengan sangat baik. Saya permisi dulu. Silakan nikmati fasilitas mewahnya, Pak Yuda. Kalau butuh bantuan, panggil saja saya. Saya standby khusus untuk Bapak hari ini, ucap Nera penuh arti. Sebelum berbalik pergi, Nera sengaja menyenggol pelantangan Yuda, meninggalkan sensasi dingin yang merambat hingga ke tulang punggung suaminya. Yuda hanya bisa terdiam kaku, menyaksikan istrinya berjalan keluar ruangan dengan langkah tegap, meninggalkan dirinya terperangkap di dalam sangkar emas bersama dua wanita yang tidak tahu bahwa bom waktu baru saja diaktifkan. Yuda sadar, Nera yang baru saja keluar itu bukanlah Nera yang ia kenal. Itu adalah orang asing yang memegang kartu as hidup matinya. 3 hari berlalu di dalam kamar Presiden Suite yang mewah itu, namun bagi Yuda, rasanya seperti 3 abad di neraka. Kamar yang luas dengan fasilitas bak hotel bintang 5 itu, berubah menjadi penjara penyiksaan mental yang paling kejam. Setiap kali gagang pintu bergerak turun, jantung Yuda seolah berhenti berdetak, takut jika sosok Nera yang muncul dari balik pintu. Dan ketakutan itu selalu terbukti. Nera, dengan dedikasi yang mengerikan, mengambil semua shift perawatan untuk kamar 808. Pagi itu, Nera masuk membawa nampan berisi obat-obatan dan peralatan ganti perban. Wajahnya tertutup masker, hanya matanya yang terlihat dingin dan tajam. Yuda yang sedang disuapi potongan buah melon oleh Cantika langsung tersedak. Batuknya menggema di ruangan yang hening. Pelan-pelan dong, sayang, tegur Cantika manja sambil membersihkan sisa melon di bibir Yuda dengan tisu. Tuh kan, susternya datang lagi. Sus, ini tolong suaminya diperhatikan dong, masa makan aja sampai tersedak. Nera tidak menjawab. Ia berjalan mendekat, meletakkan nampan dengan suara kelontang yang sengaja sedikit dikeraskan, membuat Yuda berjengit kaget. Waktunya ganti perban kepala, Pak, ucap Nera datar. Cantika bergeser mundur, kembali duduk di sofa empuk sambil memainkan ponselnya. Duh, aku nggak kuat lihat darah atau luka. Bu, temenin Yuda gih, aku mau pesan makanan dulu. Bosen makanan rumah sakit, rasanya hambar. Aku mau pesan sushi yang mahal itu loh, Bu, bisa delivery ke kamar kan? Bu Arni yang sedang asyik menonton TV kabel, segera menimpali dengan antusias. Bisa dong, Cantika. Pesan yang banyak ya. Ibu juga mau yang ada salmon mentahnya itu. Duh, enak banget ya hidup kita. Coba kalau Yuda dirawat sama si Nera, boro-boro sushi, paling ibu dikasih bubur ayam pinggir jalan. Tangan Nera yang sedang membuka perekat perban di kepala Yuda berhenti sejenak. Yuda bisa merasakan tangan istrinya menegang di kulit kepalanya. Keringat dingin mengucur deras di pelipis Yuda, membasahi bantal. Ia ingin berteriak menyuruh ibunya diam, tapi lidahnya keluh. Ia takut jika ia bersuara, Nera akan meledak saat itu juga. Sakit, sus. Pelan-pelan, ringis Yuda saat Nera menarik perban sedikit lebih kuat dari yang seharusnya. Nera menunduk, mendekatkan wajahnya ke telinga Yuda. Sakit, Pak? Bisiknya dengan nada yang membuat bulu kuduk Yuda meremang. Sakit mana sama hati istri yang mendengar mertuanya menjelek-jelekan dirinya di depan selingkuhan suami. Yuda menelan ludah dengan susah payah. Matanya memohon ampun, tapi Nera kembali menegakkan tubuhnya dan melanjutkan pekerjaannya dengan wajah tanpa ekspresi. Suster ini kaku banget sih, celetuk Bu Arni yang memperhatikan dari sofa. Senyum sedikit kenapa? Dibayar mahal juga. Oh iya sus, nanti tolong panggilkan cleaning service ya, ada tumpahan kopi di karpet dekat jendela. Saya nggak suka lihat kotor sedikit pun. Baik, Bu, jawab Nera singkat. Ada lagi permintaannya? Mungkin pijat refleksi atau spa untuk penunggu pasien?
Fasilitas di kamar ini mendukung segala kemewahan, asalkan siap dengan tagihannya. Cantika tertawa renyah, tanpa menoleh dari layar ponselnya. Tagihan MAH gampang, sus. Tinggal gesek. Yang penting kenyamanan nomor 1. Oh ya, sekalian bilang dokter, vitamin buat Yuda kasih yang paling top ya, yang impor dari Jerman atau Amerika kalau ada. Jangan kasih obat generik. Nera mengangguk pelan. Dalam hati ia mencatat, permintaan vitamin impor non-cover asuransi. Tambahan biaya 5 juta per vial. Akan saya sampaikan ke dokter, kata Nera. Ia sengaja memperlambat gerakannya saat membersihkan luka Yuda, membiarkan suaminya itu tersiksa lebih lama dalam ketegangan. Yuda, panggil Bu Arni tiba-tiba, membuat Yuda tersentak. Si Nera nggak nelpon-nelpon kamu? Tumben dia nggak nanya kabar suaminya. Yuda melirik takut-takut ke arah Nera yang sedang mengoleskan salep. Enggak, Bu. HPku kan mati, jawab Yuda gugup. Baguslah. Biar dia sibuk sama dunianya yang sempit itu, cibir Bu Arni. Kamu tahu nggak, Yuda? Ibu tuh malu punya menantu perawat kayak dia. Gajinya kecil, kerjanya ngurusin orang sakit, bau obat tiap pulang. Bedalah sama Cantika, pengusaha sukses, wangi, berkelas. Harusnya dari dulu kamu nikah sama Cantika, bukan sama perempuan itu. Jeb. Nera menekan kapas alkohol ke luka jahitan Yuda sedikit terlalu keras. Yuda berteriak kesakitan. Kenapa, Yud? Cantika kaget. Maaf, potong Nera cepat. Suaranya dingin dan tajam setajam silet. Ada nanah sedikit yang harus ditekan keluar supaya tidak infeksi. Pak Yuda harus tahan sakit sedikit. Seperti pepatah bilang, bangkai yang disembunyikan, lama-lama akan tercium juga baunya. Begitu juga luka infeksi, kalau tidak dibersihkan sampai ke akarnya, akan membusuk di dalam. Yuda terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia tahu betul Nera tidak sedang membicarakan luka di kepalanya. Nera sedang membicarakan kebusukan rumah tangga mereka. Kalimat itu adalah ancaman nyata. Suster kok ngomongnya ngeri gitu sih? Gerutu Cantika. Nera selesai membalut luka Yuda. Ia membereskan peralatannya dengan gerakan efisien. Sebelum pergi, ia menatap Yuda sekali lagi. Tatapan itu bukan tatapan istri, melainkan tatapan hakim yang sudah memegang palu vonis. Istirahat yang tenang, Pak Yuda. Nikmati waktu bersama, keluarga, tercinta. Saya akan kembali lagi nanti malam untuk suntikan vitamin impor permintaan ibu, istri sah. Pastikan tensi Bapak tidak naik lagi, atau pembuluh darah di otak Bapak bisa pecah sungguhan karena terlalu banyak menyimpan rahasia. Nera berbalik dan melangkah keluar kamar dengan anggun. Di balik pintu yang tertutup, ia bisa mendengar tawa Bu Arni dan Cantika yang kembali meledak, membahas rencana liburan ke Eropa setelah Yuda sembuh. Nera tersenyum miring. Liburan ke Eropa? Nera akan memastikan mereka bahkan tidak akan sanggup membayar ongkos taksi pulang dari rumah sakit ini. Di Nurse Station, Suster Sisi yang melihat Nera keluar dengan wajah datar langsung menghampiri. Ner, kamu nggak apa-apa? Aku dengar suara ketawa nenek lampir itu sampai sini. Sumpah ya, tanganku gatel banget pengen masuk sana terus siram air infus ke mukanya. Geram Sisi. Nera menggeleng pelan, lalu menyerahkan catatan medis Yuda ke Sisi. Catat semuanya, Si. Makanan delivery restoran Jepang, permintaan vitamin impor dosis tinggi, jasa laundry kilat untuk baju Cantika yang dia minta tadi pagi, dan biaya sewa ekstra bed untuk Bu Arni. Masukkan semua ke tagihan kamar 808. Sisi membelalakan matanya melihat daftar permintaan yang ditulis Nera. Gila, ini tagihan 3 hari aja udah tembus 70 juta. Ner, kalau ditambah vitamin impor ini bisa 100 juta lebih. Mereka pikir ini uang monopoli? Biarkan, Si, jawab Nera tenang, matanya menatap lurus ke lorong panjang rumah sakit. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit rasanya saat jatuh nanti. Aku cuma membantu mereka mencapai ketinggian maksimal sebelum aku potong sayapnya. Tumpukan kotak makanan dari restoran mewah, botol-botol minuman impor yang kosong, dan paper bag bekas belanjaan online berserakan di sudut kamar President Suite 808. Ruangan itu lebih mirip kapal pecah pesta pora daripada kamar perawatan intensif. Namun, pesta itu sebentar lagi akan berakhir dengan cara yang menyakitkan. Siang itu, Suster Sisi memberi kode pada Nera dari balik meja Nurse Station. Wajahnya menyiratkan kemenangan kecil.
Bagian keuangan baru saja telepon. Deposit awal 50 juta sudah habis tergerus biaya obat, sewa kamar, dan permintaan-permintaan konyol mereka. Sekarang sistem otomatis memblokir pesanan obat baru sampai ada pembayaran tambahan. Nera mengangguk pelan sambil merapikan rekam medis. Suruh staf administrasi naik sekarang. Pastikan dia menagih di depan Bu Arni. 5 menit kemudian, seorang staf administrasi pria bernama Pak Dedi mengetuk pintu kamar 808. Di dalam, Cantika sedang sibuk memilah-milah baju baru yang baru diantar kurir. Sementara Bu Arni sedang menikmati pijatan kaki dari terapis panggilan, yang tentu saja, biayanya dibebankan ketagihan kamar. "Permisi," ucap Pak Dedi sopan namun tegas. "Maaf mengganggu kenyamanan ibu sekalian. Saya dari bagian keuangan ingin mengonfirmasi mengenai tagihan berjalan pasien atas nama Bapak Yuda." Cantika menoleh dengan tatapan terganggu. "Kenapa lagi sih? Kan sudah saya kasih kartu kredit di awal. Tinggal gesek saja, apa susahnya? Jangan ganggu saya lagi unboxing dong." "Maaf, Bu. Kami sudah mencoba mendebit kartu kredit Black Card Ibu untuk top up deposit sebesar 75 juta rupiah. Namun transaksinya ditolak oleh sistem bank," jelas Pak Dedi datar. Suasana kamar mendadak hening. Terapis pijat bahkan menghentikan pijatannya di kaki Bu Arni. "Apa? Ditolak?" Cantika tertawa meremehkan, tawa yang terdengar sedikit sumbang. "Kamu jangan bercanda ya. Kartu saya itu unlimited. Mesin edisi kalian kali yang rusak. Atau bank kalian yang offline. Kami sudah mencoba 3 kali dengan 2 mesin edisi yang berbeda, Bu. Hasilnya tetap sama, Dutchlinet. Keterangan dari bank penerbit adalah batas limit kredit terlampaui atau ada penangguhan sementara," jawab Pak Dedi sambil menyodorkan bukti struk penolakan transaksi. Wajah Cantika berubah pias di balik lapisan bedaknya yang tebal. Tangannya gemetar saat menyambar struk itu. Ia tahu bisnis butik online-nya sedang macet parah bulan ini, dan gaya hidup mewahnya selama ini ditopang oleh utang kartu kredit yang gali lubang tutup lubang. Tapi ia tidak menyangka bom waktu itu akan meledak di saat genting seperti ini, di depan calon mertuanya. "Cantika." Bu Arni bangun dari sofa, wajahnya mulai panik. "Kok bisa ditolak? Kamu bilang uang kamu banyak? Itu obat Yuda gimana? Vitamin impornya gimana?" "Sebentar, Bu. Ini pasti salah sistem." Cantika mencoba berkelit, merogoh tasnya mencari kartu lain. Ia mengeluarkan kartu debit berwarna emas. "Pakai yang ini. Isinya ratusan juta." Pak Dedi menerima kartu itu dan menggeseknya di mesin portabel yang ia bawa. Hening sejenak menunggu koneksi. Tit. "Maaf, Bu. Saldo tidak mencukupi untuk transaksi sebesar 75 juta, ucap Pak Dedi tanpa ekspresi. Kali ini, Cantika benar-benar mati kutu. Keringat dingin sebesar biji jagung muncul di dahinya. "Coba gesek 10 juta dulu. Atau 5 juta? Tawarnya panik, harga dirinya mulai runtuh. Pak Dedi menggeleng sopan. "Maaf, Bu. Sesuai prosedur manajemen untuk kelas President Suite, minimal deposit tambahan adalah 50% dari estimasi biaya tersisa. Jika tidak ada pembayaran dalam waktu 2 jam, mohon maaf, fasilitas tambahan seperti extra bed, makanan restoran, dan obat-obatan non-esensial akan kami hentikan sementara." Pak Dedi meletakkan tagihan sementara di atas meja, lalu pamit undur diri, meninggalkan bom yang baru saja meledak di tengah ruangan. Bu Arni langsung menyambar kertas tagihan itu. Matanya melotot melihat angka-angka yang berderet. 75 juta? Hanya untuk 3 hari? "Cantika, kamu harus bayar ini. Malu kita kalau diusir dari sini. Apa kata orang nanti?" Cantika terduduk lemas di sofa. Topeng, nyonya muda kaya raya, yang ia pakai retak seketika. Aku lagi ada masalah cash flow sedikit di butik. Bu, klien besar belum bayar. Alasannya terbata-bata. "Bu Arni ada tabungan nggak? Talangin dulu dong, nanti Cantika ganti 2 kali lipat minggu depan." "Apa?" Bu Arni memekik. "Ibu mana punya uang segitu? Uang ibu kan cuma dari jatah bulanan Yuda. Kamu kan yang kaya. Mobilmu miliaran." "Mobil itu leasing, Bu, dan asuransinya belum aku perpanjang." Cantika keceplosan karena panik. Yuda yang berbaring di tempat tidur hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat. Kepalanya sakit bukan main,
tapi rasa malunya jauh lebih menyakitkan. Ia mendengar pertengkaran dua wanita yang selama ini ia banggakan. Ternyata kekayaan Cantika hanyalah gelembung sabun yang mudah pecah. Bu Arni mondar-mandir di ruangan seperti setrika panas. Ia menatap Yuda dengan tatapan mendesak. Gengsinya terlalu tinggi untuk turun ke kelas ekonomi, apalagi sampai diusir. Tiba-tiba, sebuah ide licik muncul di kepalanya. Ide yang lahir dari keputusasaan. Bu Arni mendekati tempat tidur Yuda, lalu berbisik dengan suara mendesak. Yuda, dengar ibu. Kita kepepet. Kamu harus pakai cara lain. Yuda membuka mata, menatap ibunya bingung. Cara apa, Bu? Istrimu Sinera, bisik Bu Arni, melirik ke pintu takut ada yang mendengar. Dia kan kerja di sini. Dia pasti punya akses atau asuransi keluarga. Kamu bilang ke dokter atau administrasi kalau kamu mau pakai asuransi dari kantor istri kamu. Tapi diam-diam aja, jangan sampai Nera tahu kalau kita yang minta. Yuda terbelalak. Bu, gila ya? Nera pasti tahu. Dia perawat di lantai ini. Alah, dia kan bodoh. Kamu bujuk dia nanti kalau dia tahu. Bilang aja ini darurat demi nyawa kamu. Dia kan masih cinta mati sama kamu, buktinya dia nggak pernah marah-marah. Pakai fasilitas dia buat nutupin tagihan ini sementara, nanti kalau bisnis Cantika lancar lagi, kita bayar balik. Desak Bu Arni tanpa tahu malu. Tanpa mereka sadari, pintu kamar tidak tertutup rapat. Nera berdiri di sana, mengintip dari celah kecil. Ia mendengar semuanya. Ia mendengar bagaimana Bu Arni, wanita yang baru saja menghina gajinya yang kecil, kini mengemis agar Yuda memanfaatkan fasilitas dari perawat rendahan, itu untuk menutupi gaya hidup selingkuhannya. Nera tidak marah. Ia justru tersenyum puas. Ia melihat Cantika yang tertunduk malu karena kartunya ditolak, dan Bu Arni yang panik kehilangan kemewahan. Mereka sudah masuk ke tahap menghalalkan segala cara. Silakan bermimpi, Bu Arni, gumam Nera pelan sambil membetulkan letak seragamnya. Silakan coba pakai namaku. Saat itulah, aku akan memenggal leher kalian dengan bukti nyata. Nera berbalik, siap untuk adegan selanjutnya. Ia akan membiarkan Yuda mencoba menggunakan namanya, hanya untuk menolaknya mentah-mentah di depan wajah mereka. Panggung sandiwara ini akan segera mencapai klimaksnya. Tekanan di dalam kamar 808 semakin mencekam. Yuda, didorong oleh desakan ibunya yang tak tahu malu dan kepanikan karena kartu kredit Cantika yang tak lagi sakti, akhirnya menekan tombol panggil perawat dengan tangan gemetar. Ia tidak punya pilihan lain. Harga dirinya sudah tergadai demi gengsi yang tak sanggup ia bayar. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka lebar. Namun, bukan staf administrasi biasa yang masuk. Nera melangkah masuk dengan aura yang sama sekali berbeda. Kali ini, ia tidak mengenakan masker medis yang selama ini menutupi separuh wajahnya. Wajahnya terpampang jelas, dipoles dengan riasan tipis namun tegas, memancarkan kecantikan yang dingin dan mengintimidasi. Di belakangnya, Dr. Rio berdiri tegap sambil memegang sebuah map tebal, diapit oleh dua orang petugas keamanan rumah sakit berseragam safari hitam. Yuda terbelalak. Jantungnya serasa copot melihat Nera masuk dengan formasi tempur seperti itu. Bu Arni yang sedang duduk gelisah di sofa langsung berdiri, matanya berbinar licik, mengira Nera datang untuk menyelamatkan mereka. Nah, akhirnya kamu datang juga, Nera? Seru Bu Arni tanpa rasa bersalah, seolah ia tidak pernah menjelek-jelekan menantunya itu beberapa jam yang lalu. Cepat bilang ke bagian keuangan. Suamimu mau pakai asuransi kantor kamu. Masa Yuda dipersulit begini? Kamu kan kerja di sini, urus dong. Jangan diam saja. Cantika, yang belum pernah melihat wajah istri sah Yuda, menatap bingung. Bu, ini siapa? Kok ibu kenal sama suster Judes ini? Terus kenapa dia bawa satpam segala? Nera tidak menjawab pertanyaan Bu Arni. Ia berjalan perlahan menuju kaki tempat tidur Yuda. Langkah kakinya terdengar tegas di atas lantai vinil mewah itu. Ia menatap Cantika sejenak, lalu beralih menatap mata Yuda yang sudah berkaca-kaca karena ketakutan. Selamat siang, Pak Yuda, Bu Arni dan Nona Cantika, sapa Nera. Suaranya tenang, namun memiliki ketajaman yang mampu mengiris keheningan ruangan. Saya dengar ada permintaan untuk mengaktifkan penjaminan biaya atas nama fasilitas karyawan saya. Iya, cepat urus, bentak Bu Arni tidak sabaran. Yuda butuh ketenangan,
bukan ditagih-tagih kayak orang miskin. Nera tersenyum miring. Ia memberi kode pada Dokter Rio. Dokter itu maju selangkah dan menyerahkan map tebal berwarna merah kepada Nera. "Maaf, Bu Arni," ucap Nera lantang, matanya menatap tajam ke arah mertuanya. "Permintaan itu ditolak. Fasilitas kesehatan karyawan saya hanya berlaku untuk keluarga inti yang terdaftar secara sah dan setia. Sedangkan pasien di hadapan saya ini tercatat masuk dengan penjamin atas nama orang lain yang mengaku sebagai istri sah." Cantika terlonjak dari sofanya. Maksud lo apa nyindir-nyindir gue? Gue emang calon istrinya. Lo cuma perawat? Jangan kurang ajar ya. Gue bisa beli mulut lo." Nera tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat meremehkan. "Membeli mulut saya? Kartu kredit Anda saja ditolak untuk membeli obat sakit kepala, Nona Cantika. Bagaimana Anda mau membeli harga diri saya?" Wajah Cantika merah padam karena malu dan marah. "Kurang ajar. Siapa sih lo?" Nera menatap lurus ke manik mata Cantika, lalu beralih ke Yuda yang sudah menunduk dalam-dalam. "Mas Yuda," panggil Nera lembut namun mematikan. "Kenapa diam saja? Kenalkan dong. Beritahu wanita kaya di sampingmu ini, siapa aku sebenarnya." Yuda membisu. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia tidak sanggup mengangkat kepalanya. "Yuda, ngomong!" teriak Cantika histeris, mulai merasakan firasat buruk. Karena Yuda tak kunjung bersuara, Nera maju selangkah lagi. "Biar saya yang perkenalkan diri. Nona Cantika, saya Nera. Perawat senior di IGD yang menyelamatkan nyawa laki-laki ini 3 malam lalu, saat Anda sibuk memikirkan mobil Anda yang ringsek. Dan saya adalah istri sah Yuda yang buku nikahnya asli, terdaftar di negara dan agama. Bukan istri halusinasi seperti Anda." 2 AR. Pengakuan itu meledak bagaikan petir di siang bolong bagi Cantika. Ia mundur terhuyung hingga menabrak sandaran sofa. Mulutnya menganga tak percaya. Ia menatap Bu Arni, meminta penjelasan. "Bu, Ibu bilang istrinya kampung? Istrinya bodoh? Ini dia orangnya?" gagap Cantika. Bu Arni wajahnya pucat pasi, gelagapan tak bisa menjawab. Kebohongan mereka telanjang bulat di depan mata. Nera tidak memberi mereka waktu untuk bernapas. Ia membanting map merah yang dipegangnya ke pangkuan Yuda. "Itu tagihan final kalian selama 3 hari ini. Totalnya 185 juta rupiah, ucap Nera dingin. Termasuk biaya operasi Cito, sewa kamar Presiden Suite, obat-obatan, dan segala kemewahan norak yang kalian pesan. Sushi, vitamin impor, spa, laundry kilat. Semuanya tercatat rapi." "Nera, tolong." Yuda akhirnya bersuara, suaranya serak dan menyedihkan. "Aku nggak punya uang sebanyak itu, Ner. Tolong pakai asuransimu dulu, nanti aku ganti, kita bicara di rumah ya." "Di rumah?" Nera mengangkat alisnya. "Rumah yang mana, Mas? Rumah yang cicilannya aku bantu bayar pakai gajiku yang kata ibumu kecil ini? Atau rumah hayalan yang dijanjikan wanita selingkuhanmu yang ternyata bangkrut itu?" "Nera, kamu jangan durhaka sama suami." Bu Arni mencoba menggertak, meski suaranya bergetar. "Kamu tega lihat suamimu ditahan rumah sakit? Kamu istri macam apa?" "Justru karena saya istri yang baik, Bu," potong Nera cepat. "Saya memberikan apa yang kalian minta. Kalian minta perlakuan VVIP, saya beri. Kalian minta dianggap orang kaya, saya beri tagihannya. Sekarang, silakan bayar. Jangan minta diskon pada perawat rendahan ini." Nera kemudian mengangkat tangan kirinya. Perlahan, ia melepaskan cincin emas putih yang melingkar di jari manisnya. Cincin yang menjadi saksi janji suci mereka 5 tahun lalu. Dengan gerakan yang penuh penghinaan, Nera melempar cincin itu tepat ke wajah Yuda. Cincin itu membentur pipi Yuda dengan keras sebelum jatuh berdenting di lantai. "Ambil rongsokan itu," ujar Nera. Suaranya bergetar menahan emosi yang akhirnya tumpah ruah. "Itu simbol pernikahan kita. Mulai detik ini, aku mengundurkan diri sebagai istrimu. Urusan hidup matimu, makan minummu, dan tagihan ratusan jutamu ini, sekarang adalah tanggung jawab wanita yang mengaku istri sah di sebelahmu itu." Nera berbalik menatap Cantika yang masih syok. "Nah, Nona Cantika, Anda bilang Anda istri sahnya, kan?
Anda yang tanda tangan di atas materai kesanggupan bayar, kan? Selamat ya. Anda baru saja memenangkan hadiah utama. Laki-laki pengkhianat yang tidak punya apa-apa, ibunya yang matre, dan tagihan rumah sakit seharga mobil baru. Lunasi sekarang, atau petugas keamanan di belakang saya akan memproses Anda ke kantor polisi atas dugaan penipuan jasa medis. Ruangan itu hening seketika. Hanya suara napas memburu Yuda dan isak tangis Bu Arni yang terdengar. Nera berdiri tegak laksana ratu yang baru saja menjatuhkan hukuman mati, menatap puing-puing kehancuran orang-orang yang telah menyakitinya dengan tatapan puas yang tak terlukiskan. Ini adalah skakmat yang sempurna. Keheningan di kamar 808 pecah oleh suara teriakan histeris Cantika. Wanita yang selama ini berlagak bak nyonya besar itu, kini kehilangan kendali sepenuhnya. Wajahnya merah padam, bukan karena malu, tapi karena ketakutan bayangan jeruji besi yang disebutkan Nera. Gue nggak mau bayar. Ini jebakan, jerit Cantika sambil melempar tas mewahnya ke arah sofa. Ia menunjuk wajah Yuda dengan jari telunjuk yang gemetar. Gue nggak kenal sama laki-laki ini. Gue cuma nolong dia waktu kecelakaan. Kalian nggak bisa nahan gue. Dokter Rio maju selangkah, membuka map merah itu dan menunjukkan lembar persetujuan tindakan medis yang sudah ditandatangani di atas materai. Maaf, Nona Cantika. Di sini tertera jelas tanda tangan Anda sebagai penanggung jawab penuh biaya pasien atas nama Yuda, tanpa asuransi. Di mata hukum, Anda terikat kontrak pembayaran. Jika Anda menolak membayar dan mencoba melarikan diri, itu masuk ranah pidana penipuan jasa rumah sakit. Bodoh amat. Cantika nekat. Ia mencoba menerobos barisan petugas keamanan untuk lari keluar kamar. Namun, dua petugas bertubuh tegap dengan sigap menahan lengannya. Cantika meronta-ronta seperti orang kesurupan, memaki-maki semua orang. Topeng wanita anggun dan kayanya runtuh seketika, memperlihatkan sifat aslinya yang kasar dan pengecut. Melihat sumber uangnya ditangkap satpam, Bu Arni panik setengah mati. Ia sadar, jika Cantika tidak bayar, beban itu akan jatuh padanya dan Yuda. Sementara Yuda tidak punya apa-apa, dan Bu Arni hanya mengandalkan uang bulanan anaknya. Dengan air mata buaya yang berlinang, Bu Arni berlari menghampiri Nera, hendak memeluk kakinya. Nera, tolong ibu, nak, raung Bu Arni. Ibu hilaf. Ibu salah. Jangan biarkan suamimu dipenjara di sini. Kamu kan menantu ibu yang paling baik, paling penurut. Tolong bayarin dulu pakai gaji kamu, nanti ibu suruh Yuda cium kaki kamu. Nera mundur selangkah, menghindari sentuhan tangan Bu Arni seolah tangan itu membawa virus mematikan. Ia menatap mertuanya dengan pandangan iba bercampur jijik. Menantu yang baik? Bukannya tadi ibu bilang saya istri kampungan dan perawat rendahan? Maaf, Bu. Gaji saya terlalu kecil dan rendah untuk menutupi gaya hidup selingkuhan anak ibu yang tinggi itu. Mintalah pada menantu idaman ibu yang sedang ditahan satpam di sana. Nera? Yuda memanggil lirih dari atas tempat tidur. Wajahnya basah oleh air mata penyesalan. Ia menatap cincin kawin yang tergeletak di lantai, lalu menatap Nera. Aku mohon ampuni aku. Aku bodoh, Ner. Aku hilaf. Aku janji akan perbaiki semuanya. Jangan tinggalkan aku dalam kondisi begini. Nera menatap Yuda lekat-lekat untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi getaran cinta di dadanya. Yang ada hanya rasa lega karena borok itu sudah terbuang. Kamu bukan hilaf, Mas. Kamu sadar sepenuhnya saat memilih mengkhianatiku. Kamu sadar saat menikmati uang wanita itu. Dan kamu sadar saat membiarkan ibumu menghinaku. Ucap Nera tegas, suaranya bergema di ruangan itu. Yuda yang aku cintai sudah mati di IGD 3 malam lalu. Laki-laki yang berbaring di sana sekarang hanyalah orang asing yang memiliki utang 185 juta. Bawa mereka ke kantor administrasi untuk diproses hukum jika tidak ada pembayaran dalam 1 jam, perintah Dr. Rio tegas kepada petugas keamanan. Lepasin gue, dasar orang miskin. Yuda, lo harus tanggung jawab. Gara-gara lo mobil gue hancur, sekarang gue diperas rumah sakit. Cantika berteriak-teriak menyalahkan Yuda saat ia diseret paksa keluar kamar oleh petugas keamanan. Bu Arni menangis meraung-raung, bingung harus mengejar Cantika atau menunggu Yuda. Akhirnya ia hanya terduduk lemas di lantai, meratapi nasibnya yang berubah drastis dari calon orang kaya baru menjadi calon gelandangan yang dikejar utang.
Yuda menutup wajahnya dengan bantal, menangis sejadi-jadinya. Rasa sakit di fisiknya tidak sebanding dengan hancurnya harga dirinya. Ia telah membuang berlian demi segenggam kerikil tajam, dan kini kerikil itu melukai tangannya sendiri. Nera menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara kebebasan. Ia mengangguk hormat pada Dr. Rio dan Suster Sisi yang tersenyum bangga padanya. Tanpa menoleh lagi ke belakang, tanpa memungut cincin yang tergeletak di lantai, Nera memutar tumitnya dan melangkah keluar dari kamar 808. Pintu tertutup otomatis di belakangnya, mengubur semua drama, kebohongan, dan masa lalunya bersama Yuda. Langkah Nera terdengar ringan menyusuri lorong rumah sakit. Di luar sana, matahari bersinar terik, secerah masa depannya yang baru. Nera tahu, proses perceraian akan berjalan mulus dengan semua bukti yang ia miliki. Yuda dan keluarganya akan sibuk berurusan dengan hukum dan utang piutang, sementara Nera akan sibuk menata hidupnya kembali, lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih bermartabat. Ia bukan lagi korban. Ia adalah pemenang yang keluar dari arena, tanpa sedikit pun noda darah di tangannya. Pesan moral, kesetiaan adalah fondasi termahal dalam sebuah hubungan. Jangan pernah menukar ketulusan seseorang yang menemanimu dari nol dengan kemewahan semu yang belum tentu milikmu. Karena ketika badai datang, hanya ketulusan yang akan bertahan, sementara kepalsuan akan menuntut bayaran yang menghancurkan hidupmu.